di Islam memahami dengan sangat akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Bahwasanya sosok yang datang kepada Bani Israel lahir ajaib, diberi mukjizat, tanda-tanda kekuatan, itu adalah ciptaan. Sekarang saudara mempertahankan yang datang itu adalah Tuhan. Ketika ditanya, apakah Tuhan pada sebelum mencipta, dia adalah manusia? Bukan manusia, dia adalah roh. Apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Berarti Tuhan itu bukan roh. Kenapa? Kenapa Tuhan itu bukan roh? Karena Tuhan tidak bisa diciptakan, sementara roh bisa diciptakan. Sampai di sini paham enggak? Begini Bang, karena pertanyaan Bang kan roh bisa diciptakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya kan? Mana sih? Artinya gini, roh pun bisa diciptakan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah roh itu sendiri, Bang Juma. Itu perlu dimengerti dulu. Bagi kami, Tuhan kami itu tidak ada yang mustahil. Berarti kalau Tuhan itu adalah roh, berarti Tuhan bisa diciptakan. Tadi King Richard sudah sampaikan, roh di dalam manusia juga ada roh. Harus dibedakan. Iya. Iya. Bagaimana caranya dibedakan? Apa yang membedakan? Sementara roh itu adalah hakikat yang difungsikan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Sementara Tuhan itu bukan makhluk, sehingga Tuhan tidak perlu dihidupkan. Tuhan itu maha hidup. Yang perlu dihidupkan adalah makhluk. Maka yang perlu roh adalah makhluk. Tuhan nggak perlu roh untuk hidup, karena dia bukan makhluk. Yang membutuhkan roh untuk hidup hanya makhluk. Kalau ada Tuhan butuh roh untuk hidup, apalagi Tuhannya adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah ciptaan. Ini logikanya gimana ceritanya nih, teman-teman saya nih? Itulah perbedaan iman kita, beda Bang dalam Juma. Nah, Itulah kecuali saudara ingin mengatakan inilah perbedaan iman kita, kami mengimani Tuhan kami ciptaan, Anda bukan ciptaan. Selesai kita. Ngopi lagi saya berarti. Gini Bang Juma, kalau Anda Enggak, kalau begini, mohon maaf Bang Fel, Bang Fel ya, begini. Itu roh itu tidak diciptakan. Dia bersama-sama dengan Allah, dengan firman-Nya. Berbeda ini berdua. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Ya udah saya ngopi dulu. Kecuali Ngopi dulu 5 menit, silakan yang lain. Iya, pakai kacang tanah sekalian dengan tanah liatnya. Beda deh ini. Parah ini. roh Allah itu tidak diciptakan, Bang Fel. Ngerti, tapi dalam persepsi Bang Juma tadi, kalau Bang King sudah sampaikan, Jangan begini, jangan ikutin pertanyaannya Bang Juma. Kita harus yakini dulu roh itu ciptaan atau bukan. Roh itu tidak diciptakan, Bang. Tadi Bapak sudah sampaikan itu betul kejadian. Kalau Abang tahu, kenapa jawab roh diciptakan, Bang? Karena gini, Ini sudah salah paham Bang Jumanya. Ciptaannya maksudnya roh itu di dalam diri manusia. Maunya dia seperti Bukan itu pertanyaan dia. Yang dia tanya itu roh Allah. Itu yang dia tanyakan. Kita harus jawab di situ aja. Kalau roh Allah itu bersama-sama dengan Allah. Ya, sama dengan roh yang Anda punya. Kalau dia hidup manusia sama dengan roh saya. Oke, tapi baik. tapi Jangan, usah pakai itu tapi. hakikat. Tapi itu hakikatnya adalah firman Allah Nggak usah sendiri. lagi ditambah-tambahin tapi. Oke, kalau sama rohnya Yesus dengan rohnya Anda, apakah roh Anda diciptakan? Itu kalau Anda lahir itu roh Kenapa Anda lari ke itu saya diciptakan lagi? masing-masing dengan tubuh Anda. Apakah roh Anda di dalam diri Anda itu diciptakan atau tidak? Kalau Anda tanya roh manusia, di saat Anda lahir, roh Anda belum ada atau bagaimana?
baru Sudah ada diciptakan Bapak, kemudian. diciptakan dikasih sama Tuhan, roh kita diciptakan Pak. Kalau menurut Anda bagaimana? Bang Juma, mungkin gini Taruh dulu, aja. taruh dulu, saya selesaikan dulu Pak Son dulu. Bang, iya, siap. Pak Handi Saya Celebes. tanya ya. Anda dulu, Bang. Gini Taruh, aja. taruh. mungkin Anda pertanyaan waktu saya sejak gini. lahir, apakah roh Anda belum ada? Sepertinya tadi saya udah jawab, saya ulang ya, dengerin baik-baik. Manusia itu di dalam kandungan dikasih roh. Roh itu pemberian dari Tuhan, ciptaan Tuhan supaya kita bisa hidup bernapas di muka bumi. Setuju Iya. apa tidak? Setuju. Setuju. Oke, berarti roh di dalam diri Anda ciptaan, betul? Itu kan tadi yang dijawab Bang Kenapa Sel. sih nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Dengar, Sekolah dengar. Bapak. Kalau roh yang ada di dalam manusia, memang itu dikasih Tuhan, kehendak Oke, Tuhan. Mau baik. dikasih kemana aja, itu kehendak Dia. Tetapi pada hakikatnya roh Allah itu tidak diciptakan. Saya nggak ngomongin roh Allah ini bro, roh manusia. Ya, Kalau saya roh manusia ngomongin. diciptakan, Bang. Roh Lu manusia dengar baik-baik. diomongin. Hah. Roh manusia diciptakan. Oke, diciptakan. Karena dihembuskan Baik. Oke, oleh Allah yang stop. Maha Kuasa. Gini aja, Stop. gini. Yang lain diam dulu, Pak stop. Hendi, mungkin Ntar dulu yang pertanyaan aku gini lain. aja gini. Pak Hendi. Ntar dulu. Pak Hendi, ya. Ntar dulu Pak Son. Ya. Pak Pel. Jadi udah ini harus 6 hari dikejar baru pintar bahasa Indonesia nih orang. Jadi roh manusia diciptakan. Kalau roh di dalam diri Yesus diciptakan atau tidak? Nggak, saya jelaskan dulu ya. Nggak usah dijelaskan. Jawab aja. Tinggal dijawab. Jangan begitu, perlu dijelaskan. Apa yang mau dijelaskan Anda nggak ditanya? Anda mau dengar nggak? Roh di dalam diri Yesus. Nggak, Anda waktu mau Yesus- dengar dengerin jawaban dulu saya atau makanya. bagaimana? Makanya dengerin dulu bro. Waktu Yesus hidup di dunia, dia punya roh. Di dalam rohnya Yesus itu diciptakan atau tidak? Kalau dia sebagai manusia, karena kita yakin juga percaya Yesus itu 100% manusia karena dia hidup di dunia, 100% utusan karena dia memang utusan, Yang nanya itu 100% siapa? nabi, 100% imam, 100% raja, ada 100% Tuhan. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Bahasa Indonesia loh ya, bahasa Indonesia nih. Yesus pernah di muka bumi ini bernapas. Dia punya roh. Pertanyaan saya, Pertanyaan roh Anda dalam, menjebak. roh di dalam diri Yesus ini ciptaan atau tidak? Memang ciptaan kalau Ya, sebagai ciptaan. manusianya, Ya. natur sebagai manusianya. Ya udah, kenapa nggak dijawab dari tadi? Terus kesimpulan Anda gimana dong? Jangan hanya Kesimpulan- tanya aja, coba ambil kesimpulan. Ya, Kalau Anda memang diem ada ya. berbobot, Ya. kesimpulannya apa? Saya ngomong dulu. Bisa menyimpulkan Kristen bang. Gini aja. Ya, kalau Anda Enggak, kan berbobot, saya sudah coba jawab. kesimpulannya Dia- apa dia coba? dari Saya tadi simpulkan minta ya. jawaban saya. Ih, Saya Pak sudah Pem, jawab. tar dulu. Kesimpulannya gimana Tar dulu. dong? Katanya saya Bapak minta yang harus kesimpulan. menjelaskan. Iya. Kesimpulannya Silakan. adalah Kesimpulannya beratus-ratus Barama persen. dengerin dulu. Saya kan taruh ya, izin ya. Kesimpulannya Oke, lanjut, adalah roh di dalam diri manusia itu ciptaan, termasuk di dalam rohnya Bunda Maria, rohnya anaknya ciptaan. Artinya Yesus ini ciptaan Nah, Tuhan Yesus yang itu Maha wala. Kuasa. Gini, dia nggak ngerti pak. Gini aja, gini. Oh nggak ngerti dia. Lu masa lu bego-begoin teman sendiri sih, Fer? Atau mungkin Bang Handi, ini loh Bang Handi, aku masuk ya dikit. Jadi rohnya ciptaan, tapi dagingnya itu Tuhan. Aduh, roh itu Allah itu roh. Bikin adanya. pusing lagi orang, gini Res. aja, gini. Kebalik Pertanyaannya gini. Bang Juma, aku mau bertanya nih. Apa Bang Juma yakin di dalam tubuh Bang Juma itu ada Roh Kudus atau malaikat Jibril? Itu aja. Tolong dijawab. Oke, ini pertanyaan baik. Suka ataupun tidak, Anda harus tahu bahwasanya kata Roh Kudus itu asalnya dari Al-Quran. Itu dulu, sadari itu dulu. Dan Anda harus ikhlas menerima keadaan itu. Bahwa lembaga kitab Indonesia mengambil kata Roh Kudus itu dari Quran. Bukan dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Ibrani, tapi dari Quran. Nah, pahami apa Roh Kudus itu menurut sumber bahasa. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Ketika kemudian Roh Kudus datang memberikan pengajaran, pengajarannya itu bukan ke orang, bukan orang per orang, tapi Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala aspek hukum tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah dan tentang akhlak.
Ini yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pengajaran Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dihafalkan oleh para hafizul Quran, lalu dibukukan sampai kepada kami umat Islam. Jadi pengajaran Roh Kudus itu sampai kepada kami berupa Al-Quran, berupa kitab yang berisi hukum-hukum dan segala ketetapan ketentuan Tuhan yang diinginkan berlaku kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linas ma nuzila alaihim wala'allahum yatafakkarun. Itu jelas itu. Jadi Roh Kudus adalah pembimbing, pengajar yang menyegarkan manusia, menyegarkan hati manusia, menyempurnakan jiwa manusia melalui Al-Quranul Karim. Tidak seperti di Anda mengambil Roh Kudus, lantas Anda mengatakan pada diri kami masing-masing ada Roh Kudus. Faktanya antara sekte satu dan sekte yang lain ribut, mana Roh Kudus yang benar? Nah, kalau kami tidak, ketika ada pertentangan, maka kami kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quranlah ajaran Roh Kudus itu. Seperti itu, silakan. Ya, gini Pak, Bang Juma, saya menarik tadi ada tauhid. Apakah tauhid itu tertulis di dalam kitab Bapak? Tolong dijelaskan. Mana dalilnya? Iya. Oke. Jadi tauhid itu adalah konsep. Konsep yang diajarkan oleh semua para nabi. Tunjuk satu nabi yang pernah mengajarkan dua Tuhan, atau Tuhannya berubah menjadi pribadi-pribadi pecahan. Itu di mana? Dan nabi siapa yang mengajarkan itu? Jadi tauhid itu adalah ilmu yang mengesahkan Tuhan. Itu di Islam. Maka Tuhan kami itu disebut adalah Esa. Sekali lagi saya katakan, tauhid itu adalah disiplin ilmu yang mengesahkan Tuhan. Beribadah hanya untuk Tuhan, berucap sesuatu yang berdasarkan dengan aturan hanya untuk Tuhan, bertindak hanya untuk Tuhan, lalu kemudian ibadah hanya untuk Tuhan. Segala aspek amalan semua hanya untuk Tuhan. Satu Tuhan. Tidak dua, tidak tiga. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Iya. Silakan. Iya. Tapi dalilnya tidak ada ya. Berarti sama kayak Tritunggal. Itu adalah disiplin. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu konsepnya. Itu kuncinya. Tauhid itu mentauhidkan Tuhan, artinya mengesahkan, Pak. Mengesahkan Tuhan. Iya, saya ngerti Pak. Tapi apakah ini berjalan setelah ajaran monoteisme, mengesahkan Ya betul. Tuhan? Betul, Ya. itulah tauhid. Berarti tidak ada tertulis di dalam Qurannya, tidak ada hadis. Secara jelas mengatakan tauhid, Allah itu tauhid, tidak. Tapi Allah itu esa, yes. Dan keesaan Allah di dalam disiplin ilmu itu disebut ilmu tauhid. Iya, iya, iya. Berarti kita sama ya, Tritunggal udah tertulis tapi tersirat ya Pak Juma. Nah, oke. Kalau demikian Anda mempersamakan, Anda mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dalilnya nggak ada. Tapi kalau kami mengatakan tauhid itu adalah Tuhan itu adalah satu, dalilnya ada. Qul huwallahu ahad. Nah, mana dalilnya Tuhan itu 3? Sehingga konsep Trinitas ini Anda gunakan. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kalau tauhid itu adalah mengesahkan, dalilnya ada. Qul huwallahu ahad. Gimana? Bang Juma, di hadis apa di QS? Di QS. Di Al-Quran lah, bro. Iya, iya. Enggak, kita kan bertanya, kita diskusi Bang. Iya. Terima Surah Al-Ikhlas. Iya, sama-sama Bang. Silakan. Iya. Mungkin Bang teman-teman Hel, yang lain bacakan aja. Ntar dulu, saya ke Pak Pel dulu, saya kembali ke Pak Pel bentar Dalam ya. nama Bapa, Ntar dulu, Putra, ntar dan dulu, Roh Pak Kudus. Son. Dalilnya sudah Pak ada Son, kok. ntar dulu, Pak Di Son. Alkitab. Saya kembali ke Pak Pel Menurut Anda kata Trinitas juga tidak ada di Bible tertulis. Ada nggak sih konsep di Bible itu mentrinitaskan Tuhan? Ada nggak, Bang? ada Pak, banyak itu udah disebutkan. Pak Handi mungkin lebih paham karena Pak Belum Handi ini pernah kan saya mendengarkan Pak Handi para kan nabi. berjalan. Taruh dulu, Bang. Iya, saya tahu. Taruh, Bang Per. Iya, iya. Saya belum pernah membaca, terutama di Perjanjian Lama itu mentrinitaskan Sang Pencipta alam semesta. Nggak ada, Bang. Bang Juma mungkin ketemu nggak Bang Juma selama ini? Saya belum pernah ketemu ya. Apa Bang Handi? Perjanjian lama Bang Andi, Mentrinitaskan Yesus Tuhan. kan belum datang. Mentrinitaskan Nggak ada. Nggak ada itu di konsili Yesus di perjanjian baru, dia baru datang. konsili Nikia tahun Perjanjian 325 baru Trinitas itu dipakai.
Di perjanjian baru Bang Andi, Di karena Yesus mana baru ada hadir di perjanjian baru. Di mana? Di perjanjian lama nggak ada. Di perjanjian baru di mana mentrinitaskan Tuhan? Iya, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu kan Di satu itu. mana? Tri. Itu disuruh baptis itu juga bukan Iya. konsep. Itu waktu Pentakosta, kenaikannya Isa Al-Masih. Jadi Oh, maksudnya gini Bang Andi, Trinitas itu konsep baptis, bukan konsep ketuhanan, beda. Bukan Kita harus begitu. fair ya. Kan tadi Oh, salah lagi saya ini, kok salah terus saya jadi kalau ajaran ngomong ya. Trinitas. Tadi disiplin Ntar ilmu. dulu. Itu konsep, Pak. Ya, ya, Itu konsep. jadi bentar Bang, ajaran Trinitas tidak dikenal oleh para nabi, gitu ya. Terdahulu. Ajaran Trinitas menurut Pak King terbentuk atas konsep baptis di zaman setelah enggak ada Yesus. Diperkuat dengan Konsili 325 dan diperkuat lagi di 381. Betul ya? Betul? Jadi konsep Trinitas bersumber dari barat. Selesai. Lanjut. Enggak juga, Pak. Gini, Pak. Bang Hendi ya. Murid-murid itu Yesus kan punya 12 murid. Kemudian 12 murid punya 70 murid. Dan Paulus juga punya murid. Murid-murid itu memberikan kesaksian dan mereka itu menjadi saksi yang nyata. Menyaksikan Bantu ambil aja lagi deh. kemahakuasaannya Lebar Allah ini. Yesus. Iya, Pak. Sehingga kalau ayatnya mungkin Bang Hendy ini, kalau saya bilang Bang Hendy ini kan Bible berjalan, iya kan? Artinya faham Enggak betul juga. terkait dengan ayat-ayat. Itu pada mulanya firman bersama-sama dengan Roh, Allah. roh berjalan kalau Bang Hendy ini. Iya. Beliau ini Bang Juma mungkin Iya. malam makan ikan bakar. Roh berjalan. Nggak pernah diajak. Iya. Bang Hendy tiap malam makan Bang ikan Hendy, bakar. baptis aja ya Bang Hendy ya. Bang Hendy ini Besok pasti akan saya arahkan ya. dibaptis, tinggal tunggu waktunya aja. saya itu orang baik, Bang. Teman-teman Iya, iya, Kristen itu nggak boleh kita ribut-ribut. Bang Handi, kalau Bang Hamdi dibaptis, aku minta tunjangannya ya, 3.500.000, bagi-bagi dong. Ayo. THB ya. Bang Juma ya. THB tunjangan hari Contoh, baptis ya. Bang Biasanya per bulan dapat itu, Bang. Jadi tersirat jelas di dalam Alkitab. Tidak perlu saya ungkapkan ayat-ayatnya. Tetapi Bang Hendy udah ngerti lah bahwa ketrinitasan Allah itu udah tersirat. Seperti tadi Bang Juma jelaskan bahwa disiplin ilmu dan konsep tauhid itu sama. Allah itu esa, satu adanya. Cuman Iya. ada satu, Bang, di Matius 28 18 sampai 20 itu, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah baptis, Bang, bukan perintah menyembah Tuhan tiga. Itu loh, Dalam Bang. nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pak, dibaptisnya. Ya iya, untuk baptis doang. Bukan untuk penyembahan. Ya kan saya bilang tersirat Bang Hendy, bukan tersurat. Oke, kalau tersirat ya artinya Anda adalah setuju dengan hasil konsili. Anda boleh baca kesimpulan konsili 325. Hanya ada satu Allah saja dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi ada satu Allah, ada satu Tuhan. Kemudian 381 Roh Kudus masuk. Begitu, Jadi Bang. kita seri ya, Bang Hendy ya, kita seri ya. Iya, nggak ada serinya, Bang. Di mana Seri. ceritanya? Bang Andi, aku masuk dong. Masuk. Kalau nggak mau Iya. seri, remis aja, remis. Sip. Ya, itu soal konsep tauhid, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau sedang haji. Di sini ya, Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, sedangkan Al-Quran turun kepada beliau dan beliau sangat tahu akan takwilnya. Apa saja yang beliau kerjakan, maka kami turut mengerjakannya. Beliau mengeraskan suara tauhid dengan mengucapkan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Nah, tuh Nabi Muhammad yang mengatakan tauhid, konsep kami dari Nabi. Ini tersirat dalam hadits Ibnu Majah nomor 3065.
di hadits dari Mi nomor 1778, dari Mi 310, Bukhari 6824, dan tumpah-tumpah di mana saja mutawatir hadis tauhid ini. Pertanyaannya, yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Lo kok sepi ya? Bang Juma lagi jeda mungkin. Ya gini Bang, itu kan tersirat jelas di dalam kitab kami Bang. Udah Bukan tersirat, Bre. Jangan bermain dalam kata tersirat. Tersurat. Yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Jadi ada firman, ada Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti Oh, bukan pada mulanya adalah Tritunggal ya? Bukan berarti ya? Coba dong dicari lagi yang lain. Yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Yang pertama kali ngomong tauhid nabi kami. Gini Bang Kores, gini Bang. Ayolah. Gini Bang Kores. Aku ambil dari Injil yang diimani oleh Bapak. Nggak mungkin aku ambil Injil yang diimani oleh Bapak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil itu kan diimani. Iya kan? Benar kan? Enggak, iya siapa dong? Ayo dong dijawab. Teman-temannya ada 3, ada King Richard, ada Son of God, di bawah juga ada banyak. Ayo dong disebut. Yang pertama kali menyebutkan Tritunggal itu siapa? Ayo dong. Nanti kan ketahuan di sini kan. Siapa tahu Yesus kan? Ya, silakan Son of God. Tidak ada yang bilang siapa yang bilang pertama Tritunggal. Kan itu kan sudah dijawab Bung Hel. Semuanya tersirat di dalam keempat Injil kami maupun surat-surat para rasul. Jadi jangan memaksakan siapa yang bilang, siapa yang mengajarkan pertama gitu loh. Kan sudah dibilang Ya sudah udah. tersirat. Ya. Jadi Ya. siapa yang pertama kalinya nggak ketahuan? Nggak bisa di track back kayak Muslim gitu. Siapa sih yang pertama kali ngomong tauhid? Oh, ternyata nabi kami. Kalau di Kristen nggak ketahuan. Memang tidak ada, tidak diketahui Oh, siapa. tidak Tapi kan ada. sudah tersirat di dalam Alkitab. Gitu loh. Siap. Kalau Coba. Anda memaksa mau mencari siapa yang pertama kali mengucapkan, ya kita nggak bisa jawab untuk itu gitu loh. Ya itu mungkin Nggak bisa di abad jawab. keempat ya Pak Kores ya. Kan sudah Jujur akhirnya. Ini sana gua dengerin Vel, mau jujur dia. Abad keberapa tadi baru dikatakan? Sesungguhnya di Antioquia itu nggak disebutkan. Kalau Bapak mau Ya udah. ya saya nggak ngomong apa adanya. Tetapi Nggak, gini. udah panjang. Kalau Sanogat jangan siapa jangan ditutup-tutupin. Udah ngomong Vel. Ya silakan. Begini. Kalau di Konsili Nicea 1 itu untuk mempertegas aja. Berarti kalau mempertegas berarti ajaran itu ada sebelumnya kan? Benar nggak? Betul banget. Nah, Iya. Siapa yang pertama kali mengucapkan Tritunggal? Siapa? Ayo dong. Ya pasti bapak-bapak gereja kita mengetahuinya dari para rasul Yesus sendiri. Nah Yesus, Coba deh, bukan para rasul Yesus ya. Oke. Apostolos Yesus ngomong Tritunggal itu kapan? Kapan dia ngomong? Mungkin dia mau kita bicara Theophilus. Enggak, baca aja dulu. Ada ayat di Yohanes itu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kan sudah Yohanes 10 tersirat, ayat Bang. 30. Benar enggak? Oh, itu Tritunggalnya apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku, Bapa dan satu itu Tritunggalnya gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Terus Itu masih duit tunggal dong. di saat Satu lagi harus dilantik. dijelaskan di situ sebelum dengar dulu, Bang. Dengar Dungur dulu. katanya. Iya. Di Yohanes ayat berapa tadi, Bang Hel? Aku dan Yohanes Bapa 10 adalah ayat satu. 30. Terus Aku dan terus Bapa adalah di satu. saat hari Pentakosta kebangkitan Kristus, di situ Duh, belum bisa open diterangkan cam. Roh Allah menghinggapi 3.000 orang saat Yesus naik ke surga. Itu sudah tersirat semua.
Bukan berarti Tersirat siapa yang bilang semua. Tritunggal, siapa yang bilang Trinitas. Tidak Nah, ada itu semua. yang Tapi menyuratkan faktanya. siapa? Teofilus. Kalau menyuratkan Nah, memang Theophilus tidak di mana ada Theophilus? bahwa kata Antioquia, abad kedua. Antioquia. Abad kedua. Abad kedua tahun berapa Theophilus ini? Abad kedua itu tahun berapa ya? Ini kalau minta langsung mendadak gini kan kita harus cari dulu Bang. Iya, karena kalian tuh harus jujur gitu loh. Yesus nggak pernah ngomong Tritunggal, murid Yesus nggak pernah ngomong Tritunggal, Allah Bapa apalagi, Roh Kudus apalagi, kan kayak gitu kan tahu jadinya kalian tuh dari mana ajarannya gitu loh, kawan-kawan. Kores ini main hantam aja Kores ini. maaf, Kayaknya biasa. Minum kopi campur masako dulu Kores. Wah, aku biasanya kopi pakai minyak rem, itu ajaran Bang Andi. Aduh. Iya. Jadi gini loh kawan-kawan, tadi udah bener. Gurunda. Gurunda, oh itu masakonya belum habis, jadi sama aku dulu ya Gurunda ya. Iya, lanjut. Gurunda dulu, Gurunda biar rame. Ya udah. Lanjut aja dulu. Lanjut. Aku siap. Gurunda, kita Aku dikit aja kawan-kawan. dalam hal Ini mau kita closing ya, ini. Bang Gurunda ya. Iya. Tauhid dan Seri. Tunggal seri ya. Atau mau remis? Mbak Abre gini dulu, kalau mau dibikin seri, bisa nggak kitab suci kalian dikeluarin semua yang perkataan manusia? Bisa nggak? Kalau mau seri gitu caranya? Enggak, artinya tauhid kan, itu kan disiplin ilmu, konsep. Itu dulu. Nggak ada Dari siapa? Adanya di hadis, Bang. Dari siapa? Kan tadi Bang bilang nggak ada di kias, ada di hadis. Iya, itu dari Nabi kan? Iya, berarti seri dulu, Bang. Hadis itu kan perkataan dari sahabat. Iya kan? Lo perakalan dari sahabat, dari Nabi. Nabi yang ngomong. Nah, pengen seri, pengen seri, harus Yesus yang ngomong. Jadi sama nih, Nabi Muhammad ngomong tauhid, Yesus ngomong Tritunggal. Yesus bilang aku dan Kalau- Bapa adalah satu. Masih duit tunggal. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Berarti Nah, siapa yang ngomong Roh Kudus adalah rohnya? Bang Kores, aku jawab. Coba. Ayat Alkitab ya yang menulis tentang Tritunggal. 2 Korintus 13 ayat 13. Saya bacakan Nah, ya. boleh, Kasih bacain. karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu kan sudah disebut semua di situ. Yesus Kristus, kasih Allah dan Roh Kudus. Itu tersirat mengatakan itu Tritunggal. Ya, 2 Tuh, kan Korintus masih tersirat. 13 ayat Yang gue 13. bilang tersurat. Ya ini tersurat juga, ini dikatakan ini Yesus Itu Kristus. nggak perlu kasih jauh-jauh ke Allah, Paulus, persekutuan nggak perlu Roh jauh-jauh ke Kudus, Paulus. menyertai kamu Yesus juga sekalian. ngomong, Bapa, Putra, Roh Kudus, itu Yesus juga ngomong. Yang gua cari, yang pertama kali ngomong Tritunggal siapa? Ini Anda nggak perlu menanyakan siapa yang pertama kali, tapi ini tersirat dan tersurat juga Bang tertulis Kores, di Bang sini. Kores. Ayo dong kawan-kawan, bisa nggak sih nggak belok? Jangan belok-belok Nggak, Bang topiknya. Yang aku Tidak, tanya bukan tidak Bapa, perlu Putra, Roh Anda Kudus, mencari siapa yang ngomong? mengatakan. Enggak gini loh, Paulus, tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku yang ngasih tahu. Yohanes Kalau nggak tahu, aku yang ngasih tahu. Ini jelas loh di sini di Yohanes 2 Korintus Oke. 13 ayat 13. Kasih Iya, karunia coba kita lihat. Tuhan Yesus Kristus, Itu apa? Terjemahan kasih baru, Allah, terjemahan baru. dan persekutuan Roh Kudus 2 menyertai kamu Korintus. sekalian. Itu Iya. sudah Coba gua baca Tritunggal. ya. Siapa tahu pas gua baca ada kata-kata Tritunggalnya, siapa tahu. Coba kita baca dulu. Coba silakan. 2 Korintus 13 ya. Nah, coba kita lihat. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Itu 2 ya, yang itu ya. Korintus 13. 2 Korintus dah. 13 ayat Ini Bang Kores 13. ini ahli Oh, oke. kitab dari Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, dan itulah Tritunggal. Yang itu ya. sudah Tritunggal. Sayangnya gua bohong bagian kata-kata dan itulah Tritunggal. Titiknya sampai kamu sekalian di situ. Tiga. Tidak, itu udah 3 loh, Bro. Itu Tritunggal kan Nah tiga. iya, yang Ada ditanyakan Yesus, kawanku. Roh Kudus. Iya, yang pertama kali mengatakan Tritunggal, 3 ini adalah Tritunggal, itu siapa? Teruskah atau ke Matius atau ke Paulus? kan
Ayo dong. sudah saya Perlu siapa bilang, yang pertama menanyakan Bang itu, tapi ada Kores. ayatnya. Tidak Iya, ada ini yang dalilnya ada. Iya. Cuman di ayat Alkitab itu tersirat semuanya. Makanya di Konsilian Indonesia 1 itu mempertegas aja ajaran itu. Mereka juga membaca Alkitab kok. Nah, sip. Oke ya, konsili kita ini dulu, kita kunci dulu konsili. Nanti gua ke sana, nanti gua ke sana. Enggak, saya Apa? tegas dulu di Konsili Indonesia 1 itu Konsil. mempertegas Trinitas itu aja. Bukan di sana diciptakan kita menyembah tiga Tuhan, bukan. Mereka hanya Bukan, memang mempertegaskan bukan. aja. Enggak usah melebar dulu. Gue cuma pengen ngasih tahu kalian supaya kalian mengingat-ingat malam ini gitu. Yang pertama kali ngomong Tritunggal siapa? Gue itu sampai 5. Kalau belum ada yang tahu juga, gue yang jawab nih. 1. Udah aku bilang tadi. Sekarang ini aku tanya. Sa Kalau tahu itu salah. tauhid itu oleh siapa, Bang? Bang jawab jujur. Itu tadi yang gue bacain, dah hadis-hadis yang gue bacain kalau ini. Nanti kita ke tauhid ya. Tadi udah gue bacain. Sandro. Jujur lah. Bukan, ini di hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Tunggu. Hadis Bukhari. Dalam monoteisme itu. Dalam ajaran. Nah ini nih. Nih perhatikan nih di ini. Nabi berpesan ya, ini hadis Bukhari 6824. Nabi berpesan kepada Muadz, wahai Muadz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong. Selamat datang di kerajaan Sekarang Allah. Enggak, selamat coba datang di Bang- kerajaan Islam. Nah sekarang kalau ke Kristenan, siapa yang pertama kali Google ngomong dulu itu yang Tritunggal? Dia baca tadi hadisnya. Aduh, gua belum bisa coba open cam, dicari dulu, kawan-kawan. Benar nggak apa yang dia ucapkan tadi? Aduh, Kemarin follower sudah. kawan-kawan, Ini Kores ini bohong. enggak tahu ini udah 1000 belum ya? Ya Allah, kemarin lu udah on cam, jangan lu bohong Kores. Coba. Nah, ini pribadi gue yang ketiga, my bre. Pribadi gue yang ketiga belum 1000. Kalau Kores kapan sih pelit data Kores ini? Kores lu nggak jelas ya. Enggak, ganti aja akunnya, cari yang marah, follower Bang. banyak. Udah, itu ya hadis Bukhari 6824. Sekarang pertanyaan buat kalian. Pertanyaan buat kalian, gue itu sampai 5 ya. Jangan dulu. Aduh. Lu tunjukin datanya. Kores, Open cam aja, ada lagi coba. nih dalilnya di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi Yohanes ya. Ya, Ah. 1 Yohanes 5 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, darah, dan ketiganya adalah satu. Tuh kan? 1 Yohanes 5 nomor 7 itu ya. Itu tersirat di Vulgata. Kalau yang 1 Yohanes 5 nomor 7 itu mah udah nggak disebutin Tritunggal, dalilnya dalil palsu lagi. Sudah disepakati oleh gerejawan-gerejawan Eropa. Dari mana? Ini kita bacakan ya. Misalnya kita ambil di sini ya. Enggak, begini Bang Kores. Apalagi kawanku. Banking mengeluarkan data. Anda bilang itu palsu. Gimana sih? Enggak, ini gue bawain data. Begitu. Sini. Kita buka di biblegateway.com ya. Kita buka di biblegateway.com, terjemahannya NIV. Di sana ada footnote. Nah, ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Perhatikan di sini. Tunggu. Nah, di sini dibacakan begini. Footnotes-nya ya, langsung aja ke footnotes-nya. 1 John 5 nomor 8. Manuskrip paling terakhir yang memberikan ini adalah Vulgata, yang mengatakan di surga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan semua ini adalah satu, dan semua ini adalah yang menjadi yang bertestimoni di bumi. Nah, gitu. Tidak ditemukan di seluruh manuskrip Greek sebelum abad ke-14. Jadi itu dari tahun 1 sampai tahun 1400 belum ada tulisan itu. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu belum ada. Baru ada tuh di abad ke-15. Tanya kenapa? Itu di biblegateway.com loh. Punya Kristen loh, bukan punya Islam loh. Nah itu kawan-kawan kan jadinya hening kan. Pertanyaannya balik lagi. Dari Yunani. Iya. Monoteisme dari Yunani juga ya, sama ya. Enggak, yang dari Yunani selain bahasa PB itu adalah
monogami. Monogami original punya Romawi dan Yunani. Tidak ada budaya-budaya dunia selain Romawi dan Yunani yang mengenal monogami. Itu jadi ada dua. Cuman kita kan nggak kesana kawan-kawanku. Balik lagi sekarang, yang pertama kali ngomong Tritunggal itu siapa? Tadi udah disampaikan, Bang. Kan sudah dijawab. Memang tidak ada, tidak Itu kan ditahu berdasarkan siapa. kebenaran firman, kemudian dirumuskan, disimpulkan dengan disiplin ilmu dan konsep seperti apa yang Kalau secara dikatakan gamblang oleh di Alkitab bahwa kita menyembah Tritunggal, memang tidak ada tertulis memang seperti itu, Bang. Ya udah, jujur kan? Jadi Son of God itu nggak ngerti kalau Vel itu keliru. Iya, kalau tersirat-tersirat kalian semua satu suara. Tapi kalau udah ngomong siapa yang ngomong, kalian baru bentrok. Son of God ngomong nggak ada, Vel ngomong Theophilus. Son of God itu nggak tahu, Vel itu keliru. Karena ada yang ngomongnya Son of God. Dan Vel yang ngomong itu bukan Theophilus. Tapi ini bawa tidur ya, ini bawa tidur. Yang pertama kali mencetuskan rumusan Tritunggal Pasti dibilang juga namanya Paulus. adalah Kan? Tertullianus. Bahkan Paulus pun nggak pernah ngomong Tritunggal. Yang pernah itu Bapak Gereja Tertullianus. Lahir abad kedua tahun 155, meninggalnya abad ketiga tahun 230. Nah, sekarang Oh. Kalam dan Taufik. Kalam Selamat dan Taufik, datang yuk, di kebenaran, my bre. Kalian itu mengimani apa yang dikatakan Tertullianus, bukan yang dikatakan Yesus, Paulus, apalagi Roh Kudus atau Bapa. Itu loh. Kan asumsi Anda, tetap kita Loh, ini ditulis oleh. Oke. Sekarang nanti Anda mau dibuka di cari sini. data di mana? Itu data-data apa itu? Tetap kita Ini mengimani kok. data bapak-bapak gereja. Kok nggak terima? Ini tertulis banyak ya di mana-mana di website Sejarah Kristen, dan yang gua bawakan ini dari Paroki Serpong stripmonica.org. Itu bawa mimpi, Son of God. Itu bawa mimpi dan mohon jadi pengetahuan tambahan. Tapi yang lebih jelas itu Kan di 2 sudah Korintus 13 dijelaskan. ayat 13, Kores. Kasih Tertulis karunia Tuhan Tritunggal Yesus nggak, King Kristus, Richard? Ini bebal kasih banget yang gua Allah, tanya. Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu 3 jelas di situ disebut. Tapi kalau Anda mencari siapa yang mengatakan pertama itu, ya itulah seperti yang Anda sebut. Tapi ini memang Guru, jelas dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 13 disebut semua Nah, loh. Iya, cuma kan nggak tertulis Tritunggal. Kan? Jadi mohon diterima Tidak kenyataannya, dibilang Ki Richard. Ini ujian, sabar, ini ujian. Pertanyaan terakhir sebelum ke Gurunda, kawan-kawan. Dijelaskan gitu Bang Kores. Iya. Pertanyaan terakhir nih. 3 di dalam 1, ya, 3 di dalam 1. Jadi ingat-ingat ya. Itu kan Tritunggal ya. 3 di dalam 1, 3 in 1. 3-nya siapa? Kamu tanya lagi, udah ngerti pakai tanya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Oke, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa lagi yang ini? Nanti bertanya lagi deh. Iya dong, 3-nya itu ya udah sepakat ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1-nya siapa? Silakan. Satu itu kesatuan, keesaan ketiga itu, Bang. Aduh. Iya, 3 dalam 1. Kalau baca, berdoa dulu. Kalau nggak berdoa, nggak bisa ngerti. Iya kan? Ya coba dicerahkan gua. 3 dalam 1, 3-nya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 ini di dalam siapa? Di dalam siapa? Hakikatnya Allah, silakan di bantu dalam dulu. hakikat Allah, satu Allah. 3 pribadi. Nah, kalau gitu 3 pribadi asip. berbeda, tapi tidak bisa dipisah. Allah Bapa Pencipta. Allah Ya. Terus Roh Kudus 3, Ah. tapi tidak bisa dipisahkan. Aduh, putus-putus, Gitu. Bre. Putus-putus nggak jelas, putus-putus. Hakikatnya Allah. Kenapa judul Anda persoalkan? Kalau ajaran tauhid, Enggak gini. ajaran tauhid mengenai Apa? tasbih abad ke-17 oleh Henry Moore, Anda nggak persoalkan. Iya kan? Ajaran tauhid mana ada tauhid aja abad ke-17. Tauhid udah jelas-jelas itu datang dari Nabi Muhammad perkataannya. Henry Moore, Anda catat itu.
Anda nggak Oh, udah PR aja Tertullianus tuh. Abad ketiga baru nongol itu kata-kata Tritunggal. Bang, tolong dibuka. Itu kan tadi udah disampaikan oleh Gurunda. Itu kan Udah, disiplin ilmu. apalagi. Itu Henry Moore. Ya udah silakan di mana Henry Moore ngomong tauhid itu di mana? Ada tanya apa? Jangan tersirat ya. Ya udah jelas tuh, Bang. Bantah. Ya udah jelas. Pokoknya buka-buka lagi tersirat. Anyway, tadi 3 dalam 1, 3-nya namanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau yang satu ini namanya siapa? Kayak yang satu ini. Allah Bapa dan Aduh. Allah Roh Kudus. Iya, nah yang itu kan yang 3. Yang satu ini namanya siapa yang satu? Anda mau mengiring, Anda mau supaya Tuhan kami jadi 4. Anda mengirim pertanyaan supaya Tuhan kami dijadikan 4. Tahu. Jalan ke sana. Bukan. Pertanyaannya seakan-akan Tuhan kami 4. Enggak, ini Pribadi. enggak. Ya makanya yang Begitu satu ini kemana? namanya siapa? 3 kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu namanya. Terus mereka ini di dalam siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Yang satu itu adalah keesaan dari ketiga ini. Namanya siapa? Keesaan dari yang ketiga ini namanya siapa? Keesaan dari yang ketiga ini namanya siapa? Keesaan Allah. Itu Vel, inget-inget. Jadi namanya adalah Allah yang punya keesaan ini. Selamat datang di kebenaran, Bre. Nama Tuhan itu Allah ya. Kalian cuma musyrik ini Elohim. kerjaannya. Bukan Allah Anda, tapi Elohim. Ini sama kayak Kata Elohim itu. Kalian udah kepleset. Anda Tadi salah menyebutkan paham. namanya Allah. Bukan Ya udah Allah diterima Anda. kenyataannya. Leset ke jalan yang Udah ya. benar, Gurunda silakan diambil alih lagi Gurunda. Kata Allah itu. Ya udah, Cukup menghibur, cukup menghibur. ya udah deh, Anda menang dah, Anda menang. Kores. Silakan. Padus. Udah, biar Gurunda lagi aja. Yuk Gurunda masuk. Kores minum kopi campur Masako. Bang Sidik lagi dong. Mereka ngaku nama Tuhannya Allah Gurunda. Lanjut udah lagi lihat iterasi ini dikit sih. Bang Handi lagi dong. Sidik, silakan Sidik. Bang Handi lagi dong. Dokter Handi Bagi-bagi aja. kita. Gantian Sidik lagi. Wah, nanti tanya lagi kau Bang Handi ngambek tidur lagi. juga. Bunda Rahma gimana? Bunda Rahma? Mau ambil Udah, sesi? bentar udah dari tadi. Nyimak. Gantian. Takut Oke. ini Ustadz Sidik. Bang Richard ini takut sama ini ya, kalau aku tanya ya, takut. Tidak, kasihan Bang Sidik dari tadi dia cuma menonton. Nggak apa-apa, lanjut dulu. Gantian Bang Rama udah dari Literasi sedikit. tadi. Oke, 30 menit ya Bang Sidik ya. Iya. Silakan, Oke. silakan Gurunda. Saya memulai lagi. Tadi Anda mengatakan 3 di dalam 1. Pada saat Tuhan berdiri sendiri, apakah di sana sudah Trinitas? Ya masih satu. Berarti Trinitas ini adalah hal baru. Setelah Yesus, ya itu yang jadi masalah kalian. Nah. Setelah Yesus hadir di dunia, ya kan Allah merendahkan diri Pada menjelma saat menjadi Tuhan manusia. sabar. Itu yang jadi masalah kalian nggak mengerti, nggak Waduh, paham. nyerocos Yesus itu ini. hanya nabi. Loh kok Kita jadi itu masalah? tidak. Kok Allah masalahnya yang di menjelma kita? menjadi manusia. Sekarang begini, Sabar, Bang sekarang Suma. begini. Gantian, Anda bertanya, kan? Waduh, gak ada habisnya ini. Enggak, Anda bertanya, makanya saya jawab. Nggak ada habisnya Sabar. Silakan. Saya tanya, pada saat Tuhan belum menciptakan, apakah dia sudah Trinitas? Satu, oke. Saya tanya, apakah dia sudah Trinitas? Kok satu? Belum disebut Trinitas. Belum. Karena Yesus belum hadir. Kenapa belum dikatakan Trinitas? Kenapa? Karena Yesus belum hadir di dunia. Oke. Berarti Yesus adalah Tuhan baru. Bukan Tuhan baru, Allah yang menjelma menjadi manusia. Loh. Salah pemahaman Tadi Anda, kok Tuhan baru? Tunggu. Tadi pada saat Tuhan belum menciptakan alam semesta beserta isinya, Tuhan satu, nggak ada Trinitas di sana. Masih satu di situ yang jadi masalah. Masih di Setelah sana. Yesus hadir. Berarti Iya. Tuhan belum menciptakan Tuhan lain.
Bukan menciptakan, menjelma menjadi manusia. Loh, Kok Tuhan berarti dia diciptakan? Tuhan berarti tidak dia diciptakan. Kembali berarti lagi kita Tuhan bahas semua. berarti Tuhan tadi kan satu, berubah Ya. menjadi tiga. Betul? Menjelma menjadi manusia, bukan diciptakan Iya, ya. ya. Oke, jelmaan ini ciptaan atau bukan? Bukan. Tapi dia tadinya tidak ada. Ya tidak ada. Tuhan kan bisa menjelma Segala jadi manusia. segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu apa namanya? Lain itu ciptaan manusia. Loh, loh. Alam Loh, semesta loh, itu loh. ciptaan, terang. Loh, Jadilah saya ulang lagi. Manusia. Saya ulang Itu lagi. ciptaan. Pada Itu saat sabda. pada saat Tuhan belum menciptakan, apakah Tuhan itu sudah tiga pribadi atau satu pribadi? Belum, memang masih satu. Ah. Yang jadi masalah itu Ah. kedatangan Yesus. Kita beda paham di situ. Yesus Ya, itu tunggu adalah dulu. ciptaan menurut Anda. Tunggu dulu. Bagaimana caranya supaya yang tadinya satu bisa menjadi tiga? Kan ya, kedatangan Yesus itu kan yang jadi masalah buat kalian karena Loh, kok kita jadi- menganggap dia itu kok jadi Tuhan, saya menjadi yang bermasalah? menjadi manusia. Kok jadi masalahnya Anda di itu, saya? Yesus itu nabi. Kok masalahnya di saya? Mohon izin Bang Ricard. Iya. Silakan. Halo. Coba ulang Via. pertanyaannya Bang Juma. Ya, Kunci silakan, Pak. pintu belakang mobil dikencangkan, nak, tolong. Aduh, hati-hati Bang Juma. Gini Bang, mungkin Oke. gini Bang. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Jadi Yesus ada sejak awal penciptaan dunia. Mungkin ini ke Bang Juma. Iya, beda lagi. Kata kami di dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada Allah yang satu atau Allah yang lebih dari satu. Iya. Tadi saya ulang pertanyaan saya supaya lebih jelas lagi ya. Sorry, saya tadi tidak konsentrasi. Pada saat Tuhan belum menciptakan, Tuhan masih berdiri sendiri. Apakah Trinitas Tritunggal sudah ada di sana? Belum ada. Tadi Anda bertanya 10 kali Ah. Bang Suma. Segala, Satu aja sudah. dengarkan, Paham segala kita. sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, apa namanya? Ya ciptaan. Nah, ciptaan. Berarti dua pribadi ini adalah cipta. Bukan ciptaan. Maksudnya begini. Manusia itu adalah ciptaan. Yesus itu Allah yang menjelma. Allah yang menjelma, Nah, bukan begini, Bang ciptaan. Juma. Anda jangan menggiring Begini, bahwa Bang, Yesus itu begini, adalah begini. ciptaan. Udah. Beda di situ. Bang Begini, Suma. Bang. Allahu Salah. Akbar. Pertanyaan Anda menggiring Begini, Bang, ini. begini. Anda berasumsi. Aku asumsi Begini, Bang. pula. Saya tidak sedang merecoki akal Anda dan saya tidak sedang menghipnotis Anda. Anda sendiri yang menjawab pada saat Tuhan sendiri itu belum ada Trinitas. Itu menurut Anda. Terus ketika saya tanya, boleh saya jawab? apakah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu adalah ciptaan? Anda jawab ciptaan. Nah, saya katakan berarti dua pribadi ini adalah ciptaan. Anda mengatakan, oh tidak, jangan Anda menggiring. Loh, saya bukan tukang hipnotis. Yesus Saya bukan adalah ciptaan, dokter Bang akal. Suma. Anda beda. Roh dalam diri Yesus itu ada roh Allah sendiri. Oke, Roh Allah, saya tanya. firman. Oke, Kita saya dengar. manusia ini adalah roh ciptaan, beda. Oke, Yesus bukan ciptaan. Pada saat Tuhan berdiri sendiri, Yesus di mana? Kan Yesus belum hadir di dunia. Ya, belum hadir, berarti dia di mana? Tidak, maksudnya belum hadir dia menjadi Yesus Allah adalah menjelma firman-Nya. menjadi manusia. ada parah ini saudara-saudara saya ini. adalah firman-Nya. Yesus di mana? Yesus belum hadir di dunia. Terus Yesus di mana? Bang Juma, Yesus itu firman-Nya Allah. Oke, Yesus adalah firman-Nya Allah. Saya tanya. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan berfirman begini. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, Amin. tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus pada posisi ini?
Ya firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Berarti Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Amin. Tapi Betul Yesus tidak? firman itu sendiri bukan Iya, dan asal. iya. Saya tanya berdasarkan data Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus ini yang mana? Yang keluar dari mulut atau Yesus yang mulut? Gini bang. Apalagi? Aku jelaskan bahwa Iya. firman itu bisa diterjemahkan oleh para nabi. Iya kan? Mulut Allah jangan diartikan sebagai harafiah bahwa mulut Bang Juma atau mulut aku, tapi penyambung lidah daripada penyambung mulut daripada. Nggak bisa diartikan begitu, nggak bisa. Tuhan itu memiliki mulut. Di dalam bahasa Ibrani disebut pe. Oke. Artinya sabar. Artinya Tuhan memiliki esensi yang menjadi mesin pencetak yang ada pada dirinya. Oke, amin. Nah, Oke. sekarang saya tanya. Berarti Sekarang Bang Juma mengakui bahwa Tuhan itu bukan zat, tapi Tuhan berwujud seperti ada mulutnya ya. Nah, sekarang kalau saya katakan Anda punya mulut, Guguk juga punya mulut, apakah Anda sama? Sama, sehakikat. Mulut Allah Sehakikat itu dengan adalah Guguk. para nabinya. Bukan begitu. Iya. Para nabi itu penyampai firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Oke. Betul. Dari tadi amin. Sekarang saya tanya, Yesus ini mulut atau firman yang keluar dari mulut? Jangan diartikan harafiah, Bang. Ini dalil. Saya sedang membaca dalil. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus ini mulut atau dia adalah firman yang keluar dari mulut? Ya firman itu. Yesus itu firman. Ya, keluar dari? Jangan bilang keluar dari mulut. Jadi gimana? Jadi maksudnya mulut Tuhan yang berubah menjadi manusia. Sekarang saya tanya Bang Juma. Bang Juma yakin bahwa Tuhan punya mulut nggak? Ya, saya yakin. Berarti Tuhan punya wajah. Ya, saya yakin. Berarti Tuhan bukan zat. Dia esensi, dia hakikat. Hakikat laisa kamislihi syai'. Hakikat yang tidak sama seperti apapun. Berarti bukan zat ya. Loh. Zat itu hakikat. Hakikat Allah, zatullah, hakikat Allah. Hakikat Allah bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Mulut Allah tidak seperti makhluk. Tangan Allah tidak seperti makhluk. Kaki Allah tidak seperti makhluk. Ayo, apa lagi? Terima kasih. Oke. Terus Kalau tangan tangannya semuanya kanan gimana? betul. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan makhluk. Jangan Anda gambarkan tangan makhluk seperti dengan tangan Allah. Karena Allah tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Inilah kekeliruan saudara-saudara karena membentuk Allah itu seperti makhluk. Ingat Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu mengaku di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, sekarang apakah suara yang keluar dari mulut itu adalah kehendak suara? Jajat Bang Suma, dengar. Tunggu. Jawab. Baru. Tapi memang digambarkan seperti manusia. Parah. Seperti dia punya mulut. Orang kalau lagi kayak gitu jangan dipotong dulu Begitu, dong. bukan berarti dia itu seperti manusia. Dia hanya digambarkan seperti Belum manusia. selesai kok dipotong, gimana sih saudara? Anda sudah ini saya jelaskan. Jadi Allah itu Enggak. tidak berwujud. Saya Dia kan itu tanya roh. kepada Hanya iya, tapi digambarkan seperti manusia yang punya mulut. Tuhan menggambarkan dirinya dalam Yesaya 55 nomor 11. Saya tidak ngada-ngada ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah kemudian perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dia keluar dengan kehendaknya sendiri atau kehendak daripada pemiliknya?
Ya kan dari Allah. Tunggu dulu, belum selesai. Aduh. Itu, ya Tuhan itu. Allah itu ya Yesus Oke, itu. mana ini? Sehingga dia berkehendak untuk mengeluarkan firman-Nya. Nah, yang Guruna keluar, masih aduh kalau udah awak baru dijawab. jadi Nanti berhenti cegukannya loh. Silakan Guruna. Nanti Anda bisa jadi gagap loh, jadi gagap sendiri. nanti. pada Itu saat aja. saya bertanya begitu, itu kesempatan Anda untuk berpikir, cari jawaban dulu maksudnya. Ya, Karena akan kalau langsung saya tanya, Tuhan jawab. seperti Anda manusia. kan bingung nanti. Jawab. Kan Anda bingung. Kalau kan bisa cari jawaban dulu. Gitu maksudnya. Iya, hati-hati aja supaya nanti tidak gagap. Jin-jin Allahu pada ketawa nih, jin-jin pada ketawa. Jadi Bang Juma, gini, tolong jelaskan. Iya, Bang silakan. Juma, Allah Lanjut itu aja, kanan lanjut. semua. Silakan lanjut. Bang Juma, Iya, silakan. Bang Kita Juma, mendengar kalau tadi aja. ada mulut, kenapa tangan Allah itu kanan semua? Loh, maksudnya Kenapa Tuhan mau pinjam pisau cukur? Emang dia mau mencukur betulan? Gitu. jadi gini, tangan itu bagi Allah tidak sama seperti manusia. Tangan manusia itu adalah tangan makhluk. Allah mensifatkan ini kemudian kepada manusia. Kenapa? Karena yang memberi itu disebut tangan, sehingga makhluknya mengetahui yang memberi itu adalah tangan. Sehingga Allah mengatakan dirinya memberi dengan tangan. Artinya, Berarti betul kan itu gambaran kan? artinya gini, Manusia. ya sabar dulu. Artinya Tuhan Maha Pemberi, Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa, sementara tangan kiri itu identik dengan kelemahan. Tangan kiri itu kelemahan, tangan kanan itu adalah kekuasaan, kekuatan. Sehingga karena dia Maha Kuasa, maka tangan Tuhan itu semuanya kanan karena semuanya Maha Kuasa. Tidak sama seperti kita. Kita bukan Maha Kuasa. Itulah penggambaran antara tangan kiri dan tangan kanan. Nah, Enggak, Tuhan itu berwujud enggak? Tuhan itu berwujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Tuhan itu ada, Bang. Wujud dalam bahasa ini. Berwujud. Bukannya Dengarkan. dia saat menurut Anda? Loh. Saat itu hakikat. Ngerti nggak sih? Saat itu hakikat Allah itu wujud, hakikat Allah Tuhan itu tidak ada. berwujud, dia adalah roh. Gurunda, Kita yang mulut manusia belum beres berwujud. Gurunda. Yang mulut ini kabur-kabur aja ini Kerester nih. Aduh. Mulut belum beres mulut. Kan sama Allah Kores. itu tidak berwujud. Kalau Anda analogikan mulut, aku analogikan tangan. Iya kan? Kores. Ya nggak apa-apa, nggak masalah Anda menganalogikan itu. Tapi sekarang ketika Tuhan berbicara, apakah bisa dianalogikan bahwa Tuhan itu punya mulut? Mulut itu para nabi, Bang Juma, yang menyampaikan berita. La haula, coba. Nah, demikianlah firmanku yang keluar daripada nabiku, begitu maksudnya? Ya. Begitu. Ya iyalah. Masa keluar Jadi- dari mulut? Yang- Jadi ketika Yeremia bukan Jadi nampak. Jadi ketika Yeremia menerima firman dari mulut, itu berarti Yeremia menerima dari nabi. Nabi mana yang berfirman kepada Nanti Yeremia? Yeremia meneruskan kepada umat. Yeremia adalah Bang Juma. Ketika Tuhan berfirman kepadaku melalui mulutnya, nabi mana yang pernah berkata kepada Yeremia? Nah, sekarang aku tanya, mulut Allah yang mana? Hakikat Allah itu tidak ada yang tahu. Makanya saya katakan, laisa loh kok sama pula. Kan tadi analogikan ke tangan. Aku bilang ke Ini bukan analogi. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus ini apa? Mulut apa perkataan? Yesus adalah firman, Pak. Berarti perkataan. Firman yang husnul menjadi manusia. Kok husnul? Berarti Yesus ini perkataan. Kalimatullah. Ya, berarti itu adalah perkataan Tuhan. Kalimat itu bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab artinya kata. Kalimatullah artinya perkataan Allah. Jadi Anda sudah mengakui Yesus itu perkataan Allah. Tapi itu adalah Allah sendiri, Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Saya mau tanya kepada saudara. Apakah perkataan yang terlontar keluar dari mulut saudara itu adalah saudara? Iya, betul. Nah, sekarang coba Anda bilang kucing.
Coba. Coba Anda bilang, meow. Ah, habis itu Tidak, perkataan itu adalah menunjukkan kita orang. Perkataanmu adalah menunjukkan adalah sikapmu. iya, sekarang jadilah terang. Ini perkataan keluar dari mulut Tuhan. Betul atau tidak? Maka terang pun Ya jadi. kalau itu jadilah terang itu perkataan. Iya, itu ciptaan. Nah, sekarang apa bedanya dengan Yesus? Yesus itu bukan perkataan, dia Allah yang menjadi Lo, bagi beda. katanya Beda. Yesus itu Perkataan firman. adalah ciptaan. Sang firman. Katanya Yesus itu firman. Iya, firman. Nah, berarti Yesus perkataan. Perkataan itu keluar dari Tuhan kan? Beda, dia adalah Allah itu firman yang jadi manusia. Berarti dia bukan firman. Definisi firman. Firman Pak, Yohanes 1 ayat 1. Jangan Definisi dibolak-balik Pak firman. Juma. Iya. Definisi Bolak-balik. apa itu firman dulu, definisinya firman apa? Nggak usah tanya itu Bu, itu kembali ke awal. Firman itu sekarang adalah udah Allah. panjang ini perjalanan. Firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah. Perkataan itu adalah Allah. Amin. Iya. Jadi ketika perkataan keluar dari Allah berarti Allah keluar dari Allah. Ya, manusia bukan hidup dari roti saja, Ini, Pak. tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti banyaklah Allah-Allahmu itu. Ya, manusia adalah firman roh ciptaan yang keluar dari mulut Allah. Ya. Pace. Saya mohon turun ya, karena jawaban saya berbeda semua dengan saudara Pak Fel, Putri. Pak Fel, saya lihat dari tadi lompat sana tentang apa? Ya. Nah, Zernawa. jawaban mereka diambil yang lagi ya. turun ya. Ayo sini, ayo bentar-bentar. Kenapa Sanogat? Alasan turunnya kenapa? Ya kemohon sendiri. Enggak, beda Nggak pemahaman usah, saya Bang. dengan saudara dua ini, beda. Jawaban saya nanti lain dari mereka. Makanya saya turun aja, saya mengalah aja deh. Ayo udah, Bapak jawab dulu, Bapak jawab. Gak apa-apa, kita beda pendapat nggak ada masalah lah, walaupun kita seiman. Enggak, jawaban kalian itu gampang sekali digiring. Tidak Abang Pak, kali Yesus digiring. dia menggiring. Yesus itu ciptaan, Bang Son. Kami ada Yesus itu bukan ciptaan. Kami bahas. Yesus itu adalah firman Nggak. yang menjadi manusia. Aku Itu udah udah bilang jelas. tadi. Masih mau aku Benar. datang besok. Masih mau aku datang. Datang kok. Mau Begitu. kama singka menangke. Hmm. Ya Jadi kasih Yesus kesempatan adalah dulu. Allah, Itu firman. Bang Richard kasih kesempatan dulu Son of God itu. Silakan. Begini. Apa dia anunya? Kan Coba. Bang Juma tadi bilang kan Allah itu maha kuasa kan. Nah, betul. Di saat Bang Fel tadi menyinggung soal tangan, Anda jawabnya maha kuasa. Kenapa di saat Bang Fel mengomong mulut Allah, Anda ndak hilang, kata kuasa itu hilang gitu loh. Tuhan berkuasa berfirman. Tidak ada masalah. Makanya Apa kan masalahnya? di saat tangan kanan dua-duanya itu kan maha kuasanya dia, benar nggak? Nah, terus Di betul. saat firman keluar dari mulut itu kuasanya juga dong. Iya memang betul. Kan benar aku bilang. Ya jangan Tuhan jangan asumsikan bahwa mulut Allah itu seperti mulut manusia, itu maksudnya. Karena dia maha kuasa. Bukan. Sekarang begini. Tuhan mengatakan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan perkataan dari mulutnya, firman dari mulutnya, jadilah tokek. Jadi enggak tokek itu? Ya apa yang dia bilang pasti jadi. Apapun. Nah, ketika kemudian dia mengatakan, jadilah hamil Maria. Dia tidak pernah bilang begitu. Dia tidak. Jadi yang datang kepada Maria membawa firman Tuhan, Dengar. Tuhan yang Maha Kuasa menginginkan engkau hamil itu apa? Itu malaikat Gabriel atas perintah Siapa yang Tuhan. perintahkan? Nah, apa perintahnya? Bahwa Maria akan dikandung dari Roh Kudus. Maria akan dikandung. Maria akan mengandung, bukan dikandung. Akan mengandung dari Roh Kudus. Memang Nah. ayatnya seperti itu. Nah itu firman yang diantar oleh Gabriel atau bukan? Firman memang yang diantar malaikat Gabriel. Yesus sudah ada. Yesus sudah ada di situ. Kan dia adalah firman. Kan kembali lagi baca Yohanes 1 ayat 1. Firman, Dengarkan. Gabriel datang mengantar firman atau mengantar Yesus? Jawab. Enggak, dia mengantar berita bahwa Nah,
Enggak, begini. Berita ini apa? Berita ini firman atau bukan? Berita ini adalah Maria firman. akan dikandung Roh Kudus. Iya, nah, Maria akan mengandung Roh Kudus. Itu firman Tuhan atau bukan? Memang firman Tuhan. Oke, Yesus sudah ada di situ? Kan dia belum menjadi manusia saat itu. Dia masih Tapi dalam ada bentuk firman. tetapi dia sudah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kan sudah dijelaskan di situ. Iya, saya tanya. Dikabarkan kepada Maria akan dikandung Roh Kudus. Firman ini keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Ya kan dia maha kuasa, dia mau keluar dari badannya, dari mulutnya. urusan Saya Tuhan. tanya, firman yang keluar ke Gabriel disampaikan kepada Maria itu firman yang keluar dari Saya mulut nggak Tuhan. bisa pastikan karena dia maha kuasa. Dia keluarnya dari mana itu urusan Tuhan. Benar nggak sih? Deh. Oh, jadi Tuhan berfirman pakai apa? Hidung atau pakai kuping? Karena kita tidak bisa melihat esensi Tuhan. Dalilnya Dia ada, berfirman dalilnya pakai ada. apa? Dalilnya ada Yesaya Dia 55 maha nomor kuasa. 11. Karena dia maha kuasa, Bang. Justru itu dia maha. Dengar, di saat Bang Hel tadi menjelaskan tangan kanan dua-duanya kanan, Anda bilang dia maha kuasa. Anda bisa Apa hubungannya kita dengan jelaskan. ini? Ya, Saudaraku, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan ini? hubungannya firman Tuhan itu keluarnya lewat mana? Itu bukan urusan kita. Karena itu urusan Tuhan. Kalau kemahakuasaannya tangan Tuhan. tangan kanan itu Tuhan memberi menggunakan tangan. Dah Karena selesai. dia maha Sekarang kuasa, kan benar. ya, karena dia maha kuasa. Sekarang ketika Tuhan berfirman menggunakan apa? Menggunakan apa? Tangan. Anda menjawab, dia keluarnya lewat mana? Itu urusan Tuhan. Saya karena dia tanya, maha ketika kuasa. Tuhan berfirman lewat mana? Benar Tangan. nggak? Lewat tangan Tuhan berfirman. Saya nggak tahu. Dia keluar. Ini lewat dalilnya. mana. Yesaya 55 nomor Saya nggak 11. tahu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Ya Enggak, itu Bang Juma dibaca gini, Bang keluar Juma. dari Ya, mulut. udah. Tetapi Keluar dari mulut. Ini, Sabar. Ketika kemudian firman keluar dari mulut sampai kepada Gabriel, Gabriel menyampaikan kepada Maria, apakah Yesus sudah ada di sana? Tubuh manusianya belum ada. Ini. Tapi Ini firmannya kacang. udah ada. Jadi Tubuh gini Bang manusianya Juma, belum maaf ya, ada. bisa kita berikan penjelasan dikit Bang Juma. Agak tuh? Iya. Naturnya Oh, sebagai langsung ya? Yesus belum Enggak, ada dikit saat aja. itu. Saat dijanjikan itu, natur Yesusnya belum Berarti ada. Yesus itu ciptaan dong. Memang tubuh manusianya dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Berarti dia ciptaan. Natur kemanusiaannya diciptakan karena dia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Tapi keilahian tidak diciptakan. Tepuk tangan dulu. Itu harus dibedakan. Gini, Tepuk gini tangan Bang dulu. Juma. Gini. Ah. 1 menit, aku 1 menit aja. Bang Juma. Udah jelas ini. Natur jelas manusia kita. memang Jangan diciptakan, natur menggunakan dalil manusianya. itu untuk kemudian menjebak. Keilahiannya tidak diciptakan. Bang San diam dulu gini. Nah, makanya tadi saya tanya, pada saat Tuhan belum menciptakan, apakah dia Trinitas? Ternyata belum. Nah, di sini faktanya, ternyata kemanusiaan Yesus itu adalah ciptaan. Pada mulanya, Udah selesai. pada mulanya itu Trinitas sudah ada, karena ada Roh Allah, ada Firman Allah. Sudah ada. Iya, itu Bang Juma pahami Pada itu mulanya dulu. ada semua. Roh Bang Juma Allah dan pahami. Firman Di mana? Allah bersama-sama dengan Allah. Itu sudah Di ada. mana? Ya itu. Di mana? Coba baca Kejadian 1. Pada saat coba baca. Tuhan berdiri sendiri, pada saat Tuhan berdiri sendiri dan selamanya berdiri sendiri. Oke? Apakah Anda ingin mengatakan Tuhan itu tidak bisa berdiri sendiri? Jawab. Dia berdiri sendiri tapi mempunyai roh dan firman. Jiwanya ada. Kalau dia berdiri sendiri, kenapa harus menjelma menjadi manusia? Ini dia berkuasa. Dia mau dia Loh. pun bisa. Karena dia maha Jadi kuasa. Tuhan bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi iblis. Kalau dia mau bisa. Dia maha Wow. kuasa. Tetapi di dalam Alkitab dia tidak pernah menjadi iblis. Tetapi kalau dia mau dia bisa. Karena dia maha kuasa. Aduh. Iya. Jadi Tuhan juga bisa menjadi bukan Tuhan. Ngapain dia mau menjadi bukan Tuhan? Karena dia Tuhan. Lah tadi menjadi Yesus.
Siapa? Ya karena dia menginvestasikan dirinya seperti manusia gitu loh. Berarti dia menjadikan dirinya menjadi bukan Tuhan, betul? Itu kan pemahaman Anda, Bang Juma. Loh, saudaraku, Anda sendiri tadi mengatakan Yesus itu ciptaan. Anda loh yang mengatakan itu. Iya, Berarti Tuhan menciptakan dirinya untuk menjadi bukan Tuhan. Betul atau betul? Tapi firman-Nya kan tidak diciptakan. Jadi gimana ini? Enggak, Yang ini- menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa? Dengarkan dulu, Bang. Begini. Waduh, parah ini Kita saudara mempercaya saya. itu firman atau perkataan Allah itu menjadi manusia. Iya, perkataan ini kan Allah sendiri, betul? Manusia. Perkataan ini keluar dari mulut Tuhan, betul? Perkataan ini keluar dari urusan Tuhan, mau keluar dari mana? Karena dia Loh, maha kok- kuasa. Kok jadi kayak begini ceritanya? Gini, Kan dia maha kuasa. Kita kembali lagi ke maha kuasanya, Bang. Karena Oke. dia maha kuasa. Oke. Dia mau firmannya keluar di lewat mana terserah dia urusannya. Oke. Bukan sebagai ukuran kita sebagai Oke. manusia. Oke, sekarang saya tanya, yang keluar dari Tuhan ini Tuhan? Menurut saudara, yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berada sama Tuhan. Saya tanya, saya ulang lagi, apakah sesuatu Coba yang baca Yohanes 1 ayat apakah 1. sesuatu Pada mulanya yang- adalah firman. apakah sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Sesuatu apa dulu ini? Sesuatu Lah, apa? Apakah se- keringatnya atau bagaimana? Masa Tuhan berkeringat? Saya tanya, Sesuatu apa jelas? Tuhan berkeringat. Jelas simpulkan aja. Simpulkan aja, apakah sesuatu yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan? Aja. Ya sesuatu apa dulu? Yesus keluar dari mana? Keringatnya Yesus keluar dari mana? dari Tuhan sendiri. Dari melalui Tuhan firman-Nya. sendiri. Alam semesta ini keluar dari mana? Itu alam semesta itu bukan keluar dari Allah. Loh, Dia yang menciptakan melalui firman-Nya. oh, mati balik. Ya udahlah, pusing pelaku ini lah. Gini. Ambil alih dulu. Kurang paham, Iya, iya. Bang Juma. Iya, saya yang kurang paham. Iya, betul. Anda yang Memang paham. Anda kurang paham karena Iya. Anda Ya, enggak usah marah apa? Udah, Mar. Lanjut Bang Adi, lanjut. La haula wala quwata Doang illa baru ke billah. Pak Sidik. Broson, ini Kan giliran Gabriel. kita Dengerin dulu bang, dengerin dulu bang. Tanya tangan kanan. Iya, dengerin dulu, Bang. Maha kuasa. Iya, Tidak ada Bang. kejelasan. Iya, dengerin dulu bang Son. Giliran kita menganu sama maha kuasanya Tuhan, Anda tidak terima gimana? sih? Iya. Dengerin Harus dulu Bro Son. seimbang dong. Iya seimbang ini, kita imbangi aja. Gini Bro Son, Gabriel ini menemui Bunda Maria itu, Gabriel membawa Yesus atau membawa Firman? Menyampaikan firman. Oke. Gini pertanyaan Membawa berita. ini pertanyaan yang berulang-ulang gitu loh. Oke. Pertanyaan Ini belum Pertanyaan saya apa pernah boleh ditanyakan begini? ini, di sini intinya. Pak Son, semua pertanyaan kalian itu mempelintir semua. Begini deh, pertanyaan karena pelintir? Tuhan itu Ya udah, maha kalau kuasa. Anda nggak mau Apapun jawab. yang dibawa Gabriel itu kemahakuasaannya Tuhan. Itu iya, aja. Titik. isi. Jangan perlu ditanya-tanya lagi. Ntar Anda dulu ya. mempelintir terus. Iya. Aku ke Pak King aja deh. Ya, Gabriel ini membawa Firman atau membawa Yesus menemui Bunda Maria, Pak King? Membawa berita, menyampaikan Berita itu. bukan belum membawa ini, membawa firman, menyampaikan berita. Oke, berita dari mana? Ya, berita dari Allah. Oke, yang keluar dari Allah itu apa namanya? Firman yang Ya, berarti bukan membawa keluar, firman. bukan keluar. Dia menjelma. Membawa. Jadi Gabriel Bukan keluar. Kalau dibilang dari mulut tadi Bang Suma, itu semacam gambaran aja. Ya, udah. Ya, gambaran Allah itu sudah berwujud. Jadi Ya, paham Gabriel, ya? Bang Suma tadi bilang Allah itu berwujud loh. Iya, udah. Salah dia tadi. Udah usah jangan dipelintir lagi. Jadi Gabriel. Iya, benar. Bang Ntar Suma dulu, tadi bilang jangan alam berwujud. Bukan Pak wujud King. manusia. Jadi Wujud itu ada. Gabriel membawa berita atau membawa firman? Membawa berita, Jadi bukan firman yang dibawa. menyampaikan.
menyampaikan Menyampaikan apa? Allah yang berfirman Berarti menjelma menjadi Saya manusia minta izin. Halo, dalam kandungan saya bicara dulu ntar Maria. aja ya. Ntar dulu Ntar ya. aja ya. Iya ntar. Ini Untuk belum kelar, saudara jangan Muslim, potong dulu. selamat Lebaran ya. Saya mau Iya, turun iya. ini. Iya, ntar Selamat dulu Pak Sor, Lebaran dengerin ya. dulu ini momennya di sini Pak Sor, jangan turun dulu. Damai sejahtera. Oke. Jadi Pak King, jadi Gabriel membawa firman atau membawa berita? Menyampaikan berita Berita dari Tuhan, betul? dari Allah, Ya, keluar dari Elohim. Allah apa? Keluar dari Allah apa namanya? firman. Firman, berarti membawa firman. Firman yang menjelma dalam roh. Belum menjelma, Firman itu roh. Bunda Maria belum mengandung, belum. Iya, roh. Maksudnya. Jadi Firman. pertanyaan selanjutnya gitu ya. Apakah dalam proses itu tadi Yesusnya sudah ada apa belum? Belum. Belum ada. Tapi kan tadi membawa firman, bukankah Yesus itu adalah firman? Yesus ya adalah firman dia. Iya, Menyampaikan berita. berarti Gabriel menyampaikan berita. jadi Gabriel membawa Yesus ke Bunda Maria. Menyampaikan berita bahwa engkau akan mengandung dari roh Allah. Berita. Jadi Bunda Maria membawa Yesus, Gabriel membawa Jibril. Yesus. Gabriel membawa Yesus ke Bunda Maria, begitu? Bukan membawa, menyampaikan berita bahwa Iya. Apa? Maria akan mengandung dari roh Allah. Berarti proses Menyampaikan. pemberitaan. Jadi proses antara obrolan Gabriel dengan Bunda Maria, Yesus belum ada. Belum. Jadi Yesus bukan firman. Yesus adalah firman. Nah, orang Dari Gabriel Allah. membawa firman kok. Dia menyampaikan berita Ya berita kepada itu firman. Maria Berita itu akan firman. mengandung Iya, berita dari itu roh firman. Allah. Berita itu firman. Jadi Allah yang tapi- langsung. Kok Allah yang langsung gimana sih? Iya, Putar-putar. meniup rohnya ke kandungan Maria. Berarti yang keluar Allah yang dari langsung masuk. berarti keluar Allah yang dari langsung masuk, kan? Ntar dulu, aduh. Iya ya. Mungkin Bang Hendy aku bisa bicara dikit. Ntar dulu, belum kelar ini. Oh belum. Ya, paling 2 menit. Masa sausat di nyawa Jadi aku yang lagi. keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman. Firman ini disampaikan ke Gabriel. Gabriel menerima Kaman. firman. Firman ini disampaikan kepada Belas Bunda sih tahu. Maria. Firman ini adalah Yesus, artinya adalah Gabriel menyampaikan Yesus kepada Bunda Maria, betul? Gabriel menyampaikan kepada Maria Apa yang bahwa disampaikan? engkau akan mengandung. Apa itu? Menyampaikan Apa berita. Berita, bukan firman. Ya itu mi Bukan. firman. Firman itu kan belum. Dia menyampaikan berita Yes, dulu. jadi belum ada Yesus ya? Belum. Belum. Ya, oke. Udah. Yesus itu Jadi Yesus itu Yesus ini firman atau Tuhan bukan? baru Bang Handi. Oh, Tuhan. Yesus itu firman. Berarti Ya, gini. Gabriel menyampaikan Yesus ke Bunda Maria. Gini. Menyampaikan firman. Menyampaikan Yesus. Orang Yesus adalah firman kok. Iya. Tuhan. Iya. Ya udah. Jangan dulu On bicara. rasa ya anak-anak, ah. Menyampaikan firman. Karena dia belum lahir. Dia belum lahir. Cakmu, tae. Yesus dulu. Firman dulu. Ya, sekolah. Malas si kampung. Anda. Hancur. Bingung kan? Adam punya Siapa tamu nih? puang. Iya. Yang neneknya kiper, ayo. Siapa, ayo? Iya, sekolah. Aduh. Angkat tangan saya Bang, angkat tangan saya. Cakbu tak cakbu. Oh, makanya. Baru saya Jadi siapa nih neneknya? yang kiper? masolang generasi. Anggap saja begitu. Pak King, tadi kan dari Permasalahannya poinnya Bang Zuma tadi kan dikatakan nih, saya nyimak dari tadi ya. Pak King, di dalam perjanjian lama adakah firman ini menjadi manusia? Perjanjian lama belum ada. Itu belum kedatangan Yesus. Belum ada. Ya, Nah, minum tua aja, yang minum jadi tua. Masalah ini kedatangan Yesus yang Iya, kalian iya. bingung kan? Kok enggak bisa bingung, Bapak yang gitu? bingung. Kok Tuhan yang jadi manusia? Kok jadi kita yang bingung? Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Itu pandangan Anda. Di situ yang Nah. jadi masalah, bukan di perjanjian Nah, lama. terus tadi katanya Bang Zuma kan, Astagfirullahaladzim. yang keluar dari Allah itu apakah Allah itu sendiri? Firman adalah Allah sendiri. Berarti Roh Allah. Gabriel menyampaikan Allah kepada Bunda Maria. Iya, Allah keluar dari Allah. Iya, cocok nih.
menyampaikan firman. Nah, bingung kan? Astagfirullah. Makanya kalian aduh astagfirullahaladzim. Pak King. Pak King. Anda bingung Ini, kan? Karena Anda pakai ada- akal aja. Ada Akal orang Anda nggak mabuk tanpa sampai. minum, inilah dia. Jadi, Nggak sampai akal Anda. jadi bukan nggak sampai Pak King. Begitu. Nah, berarti Ya, kalau di bingung, dalam makanya Yesaya bingung kan? sekarang begini Pak, bukan bingung. Bapak yang gini. Berarti ini bertentangan, sampai kontradiksi ini. dong. Yesaya 40:25. Dengan siapa hendak engkau samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Ini nggak bisa disamakan, Pak. Apalagi menjadi manusia. Jangan dulu. Tidak disamakan, dia satu. Fokus ke firman dulu. Nah iya ini Yesaya 40:25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Ini firman nggak bisa disamakan, Pak. Firman Tuhan ini, apalagi menjadi manusia, Pak. Coba baca Tadi bawah baik-baik dia dimasuk. saya berapa tadi coba. Sini. Yesaya 40:25. Baca coba. Nah, Iya, gue baca. Baca dong. Anda kan bawa. Makanya. dengan siapa hendak Jangan kamu Anda samakan aku, menafsirkan- seakan-akan aku menafsirkan seperti dia, firman sendiri. yang Maha Kudus nggak bisa disamakan dengan apapun, apalagi menjadi baca manusia ini. dulu yang utuh. Iya ini baca aja Anda Pak Yesaya asumsi. 40:25. Lu ngoceh melulu Pak King, orang lagi baca lu ngoceh. Iya, Anda Bapak asumsi. suruh. Ya, silakan. Lu asumsi gimana Pak itu? Baca dulu Yesaya kok ayatnya. gimana Tadi sih? Anda asumsi sendiri. Busa kali Pak. Nah, Ah, ini nggak bisa disamakan Pak, apalagi menjadi manusia gitu loh. Jadi baca dulu Bang Sidi. udah Pak, sudah Baca dibaca utuh tadi. dulu. Iya, iya. Iya baca Ada lagi coba asumsi Bapak baca itu. dengan siapa ini udah lingkup nih. Udah lingkup ini. Ini Ya. tentang ketuhanan udah lingkup sampai firman nih. Sampai Ya, ketuhanan silakan. ini. Iya, Nggak bisa disamakan. Silakan. Kalau tadi Bang Juma Perjelas, membawa Baca perjelas dulu, Bang Bang Sidik. Perjelas Kalau- dulu ke dia apa itu firman. Perjelas dulu itu. Jangan-jangan kalau ya itu setuju. Gini, kalau tadi di bawah setuju. Setuju. Enak juga dia lo di gunung ini, puas teriak. Bang Fil, Hei, itu dulu. sadar kowe. Bikin mengarahkan ini, pertanyaan mengarahkan ini, menjebak dia. Kaget pengunjung semua. Pengunjung kaget semua keluar dari Ya, kamar. Makanya bingung kan? Nah, bingung dia. Tadi siapa yang kiper di sini? Neneknya siapa? Enak teriak di gunung. Bang Richard, apa itu firman? Jin-jin semua keluar dari pohon. Bang Richard, apa itu firman? Menurut Pak Richard itu apa itu firman? Perkataan. Ya, firman itu adalah roh Allah. Allah. Kan beda kan? Firman itu adalah Allah sendiri. Firman roh. Nggak ketemu. Firman pada Allah. Harus saya luruskan dulu. Tunggu saya lurusin dulu Pak King. Pak King. Aduh. Pak King. Pak King. Pak King. Tukang las, panggil tukang las. Terus Anda aja yang bengkok-bengkok. Pak King. Pak King. Pak Iya King. iya 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 iya. Cocok. Pak King, Lanjut kalau lanjut. Pak King, kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, jadi Gabriel Oh, menyampaikan Allah kepada Bunda Maria, betul? Iya. Gini, Menyampaikan betul. firman. Ya katanya firman itu Allah Jangan sendiri. sebut Allah dulu, firman. Menyampaikan firman. Iya. Firman pada Allah sendiri. bisa gini Pak. Pak Hendy, Pak Juma gini. Iya. Iya sih. Kalian bisa mengartikan secara sekali sempurna. lagi. Ya. Mohon maaf. Tapi firman itu adalah perkataan Allah yang kemudian membawa damai, sukacita. Beda ya, Dan- beda sih, beda. Ya, Oke. itu yang tadi Baik, Ibu baik. tanyakan arti daripada firman, sehingga setiap firman yang keluar dari Allah itu tidak kembali dengan sia-sia, dia akan menabur. Firman itu Iyalah. dia membuat Iya. hasil. Iya. Jadi setiap firman itu perkataan-perkataan yang ada di dalam Alkitab yang udah dihafal oleh Pak Hendy Selebes dari kejadian sampai di Wahyu itu Enggak juga, tidak Pak, akan enggak kembali dihafal. dengan sia-sia, Pak. Anggap